Halo sahabatku, kembali lagi bersama saya di channel RFN72. Bagi kalian pengunjung pertama di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan nyalakan loncengnya, biar notifikasinya muncul di HP kalian saat Mimin upload konten tentang alur cerita. Kali ini Mimin akan menceritakan film yang berjudul Big Girlfriend, yang dirilis pada tahun 2019. Di awal film diperlihatkan seorang wanita cantik yang sedang make up, dia ini bernama Sohee. Setelah itu dia ini berkencan dengan seorang pria itu bernama Min Seol. Min Seol sendiri adalah pacarnya Sohee. Karena hubungan mereka yang udah lama, Min Seol pun memutuskan untuk mengajak Sohee ke jenjang yang lebih serius. Karena ajakan Min Seol itu, Sohee menjadi bingung. Tanpa pikir panjang, lalu ia menerima ajakan Min Seol itu. Lalu mereka berdua pergi ke rumah Daisy. Jadi Daisy ini adalah ayah dari Min Seol. Sesampainya di sana, lalu mereka duduk bersama. Dan Min Seol pun mengatakan kepada ayahnya kalau dia ingin menikahi Sohee. Daisy yang mendengar perkataan anaknya itu menjadi ikut bahagia. Daisy pun menyetujui rencana mereka berdua. Setelah itu, Min Seol pun mengantarkan Sohee pulang. Saat di dalam mobil, Min Seol tak lupa melakukan pemanasan mesin, sambil remas-remas rem depan milik Sohee. Wow, Mimin pun jadi pengen, hehehe. 3 hari kemudian, terlihat Sohee yang depresi akan masalah keuangannya, ditambah lagi dengan Min Seol yang sudah mengajaknya menikah ia hilang tanpa kabar. Lalu Sohee pun menelpon temannya untuk membantunya mencari pekerjaan. Keesokan harinya Sohee bertemu dengan temannya. Temannya ini bernama Minju. Di situ mereka berdua ngobrol-ngobrol sambil ngopi. Minju kemudian mengajak Sohee untuk bekerja di panti khusus tentang pergantian oli samping. Oli samping gak tuh? Hahaha. Tetapi dengan syarat, bahwa Minju akan mendapatkan 10% setiap pelanggan yang Sohee dapatkan. Sohee yang memang butuh uang untuk kehidupannya, ia pun mengiyakannya untuk bekerja bersama Minju. Malam harinya, Minju mengajak Sohee ke tempat yang ia bicarakan tadi siang. Lalu Minju memperkenalkan Sohee kepada manajernya, dan mengatakan bahwa Sohee akan bekerja di sini. Manajer tersebut menanya-nanya sedikit kepada Sohee. Lalu ia memberitahu tata cara bekerja Sohee di tempat ini, yaitu memuaskan pelanggan-pelanggan yang pedang miliknya sudah kekeringan. Dengan segera, manajer tersebut mengajak Sohee ke dalam ruangan untuk mempraktekkan hal-hal untuk memuaskan pelanggan. Buset, manajernya cari kesempatan. Setelah selesai, manajernya pun keluar dan menemui Minju. Ia mengatakan kalau ia sangat puas dengan cara perbengkelan dari temannya. Ya iyalah kampret, kan punya dia masih sempit. Minju yang mendengarnya pun menjadi senang tapi sedikit cemburu. Karena Minju juga ingin merasakan gesekan hangat Johnny milik manajer itu. Tak pikir panjang, Minju diajak ke dalam kamar dan terjadilah pergenjotan di situ. Wah enak ya jadi manajer dapat 2 sekaligus. Keesokan malamnya, terlihat Sohee yang sedang memuaskan pelanggannya. Setelah selesai, lalu ia laporan kepada manajernya, dan ia pun kembali ke kamar. Beralih cerita, kepada seorang pria kaya turun dari mobil, lalu menuju tempat pergantian oli samping. Di tempat itu ia memesan 1 cewek dan 1 kamar. Saat ia masuk, ia terlihat terkejut karena yang akan memuaskan asupan Johnny-nya adalah calon istri anaknya. Benar saja dia ini adalah Daisy. Sohee yang mengetahuinya pun juga kaget. Lalu Daisy bertanya kepada Sohee, mengapa ia melakukan pekerjaan ini? Lalu Sohee pun menjawab, ia melakukan pekerjaan ini karena harus menanggung kebutuhan hidupnya. Juga ditambah lagi dengan kepergian Min Seol yang entah kemana. Daisy yang mengetahui hal itu pun, menjadi tidak tega jika ia harus dipuaskan oleh calon istri anaknya itu. Daisy pun bergegas keluar. Tetapi ia ditarik oleh Sohee, dan Sohee mengatakan kalau ia bersedia memuaskan Johnny milik Daisy. Daisy yang udah kebelet banget, ia pun tak tahan dan terjadilah pergenjotan di situ. Inilah yang dinamakan nolak dengan gaya padahal lagi pengen. Suatu hari ketika Sohee pulang kerja, ia ditelepon Min Seol dan mengajaknya bertemu kembali.
Setelah sekian lama akhirnya mereka bertemu. Di situ terlihat Minshel yang meminta maaf kepada Sohee karena kepergiannya. Sohee pun memaafkannya. Lalu Minshel meminta pada Sohee untuk menikah padanya kembali. Karena Sohee yang sudah dikhianati, Sohee pun ngomong kalau dia harus memikirkannya terlebih dahulu. Sohee lalu menemui Minju di sebuah bar. Di sana mereka berdua minum-minum. Sohee menanyakan ke Minju, kalau ia baru saja bertemu lagi dengan Minshel. Lalu Sohee juga mengatakan kalau ia diajak menikah kembali oleh Minshel. Minju menyarankan kepada Sohee, jika ingin menikah, Minshel harus menyerahkan aset miliknya. Hal itu karena Sohee pernah dibohongi oleh Minshel. Sohee pun merasa kalau omongan Minju itu sangat benar. Sohee lalu mengajak Minshel bertemu. Di situ Min Seol menanyakan, apakah Sohee menerima ajakannya kemarin. Lalu Sohee menjawab, kalau Minshel beneran menikahinya, Minshel harus menyerahkan aset miliknya. Karena Sohee tidak ingin ditipu lagi. Minshel yang ingin menikah dengan Sohee. Lalu ia menyetujui keinginan Sohee tersebut. Dengan syarat Sohee harus mau melakukan pergenjotan dengannya. Sohee pun juga menyetujuinya. Dan terjadilah pergenjotan serumput sempit milik Sohee. Akhirnya, Minshel merasakan kembali rumput hitam milik Sohee. Singkat cerita, setelah menikah, Sohee yang sedang bersih-bersih. Kemudian datang Minshel yang akan berangkat kerja. Di situ ia berpamitan kepada istrinya. Setelah Minshel pergi, tak lama kemudian datanglah Daisy yang mengajak Sohee untuk ngobrol berdua. Di situ terlihat Daisy yang merayu Sohee untuk memuaskan Johnny-nya. Dengan bermodalkan rayuan dan kata-kata yang sedih, dan dikarenakan ia sudah lama menjadi duda, membuat Sohee menjadi kasihan dengannya. Tak lama kemudian terjadilah pergenjotan antara mertua dan menantu di situ. Udah bau kuburan, Duyan juga ya sama serumput istri anaknya. Keesokan harinya, Min Seol mengatakan kepada ayahnya bahwa ia akan bekerja keluar kota untuk beberapa hari. Dalam hati bapaknya, kesempatan lagi nih, hehehe. Lalu ia berpamitan kepada ayah dan istrinya. Terlihat Min Seol yang sedang berjalan menuju ke tempat barunya. Karena di rumah menyisakan mereka berdua, tak membuang waktu, akhirnya mereka melakukan pergenjotan rumput hitam lagi. Ganti cerita kepada Minshel yang sedang berjalan. Lalu ia bertemu dengan teman istrinya. Minju lalu menyapa dan mengajak ngobrol kepada Minshel. Minju yang sedikit iri dengan nasibnya Sohee, lalu ia mengatakan tentang pekerjaan Sohee sebelumnya. Minju juga mengatakan bahwa Sohee pernah dinikmati oleh ayahnya sendiri waktu itu. Wah emang ya teman laknat ini, kadang baik jika ada maunya, tapi kalau udah iri kelakuannya fangsat kayak gini. Minshel yang sedikit tidak percaya dengan ucapan Minju. Ia memutuskan untuk kembali ke rumah. Benar saja, saat di rumah ia mendapati kalau istrinya sedang digenjot oleh ayahnya sendiri. Di akhir film terlihat Minshel yang memutuskan untuk meninggalkan mereka berdua. Tetapi ia tidak bisa apa-apa lagi. Karena semua asetnya sudah diberikan ke Sohee. Hal itulah yang membuatnya kini menjadi depresi. Dan terlihat Sohee dan Daisy yang hidup bahagia. Dan film ini pun berakhir. Terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini, jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa lagi.